Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritele Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan dengan dunia pendidikan dan honorer. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan nasib honorer yang diatur dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Di sini disampaikan nasib tenaga honorer masih tanda tanya. Ini rencana Men 4 RB jika RUASN belum disahkan. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan apa dan bagaimana rencana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi jika revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara belum disahkan, tentunya inilah satu hal yang perlu kita ketahui melalui informasi ini. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, simak informasinya sampai selesai dan jangan ketinggalan informasi. Bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Nasib tenaga honorer yang masih menggantung tengah dipikirkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Men 4 RB Abdullah Azwar Anas. Tentunya hal ini Bapak Ibu sesuai dengan arahan Presiden kepada Men 4 RB terkait dengan nasib tenaga honorer, maka hal inilah yang dilakukan oleh Men 4 RB untuk menuntaskan dan menjawab hal tersebut. Kelanjutan karir tenaga honorer hingga saat ini belum menemui titik terang lantaran revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara belum juga disahkan. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, walaupun RUASN belum disahkan, tetapi sudah ribuan honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara. Bukan hanya ribuan, malah ratusan ribuan. Jadi disampaikan bahwa sebelumnya ada wacana tenaga honorer bakal dihapus pada bulan November 2023. Sebagaimana tanggalnya telah ditetapkan yaitu 28 November 2023 di tahun ini. Sehingga banyak pihak yang mendesak agar revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara segera disahkan supaya tenaga honorer memiliki payung hukum. Namun pada akhirnya rencana penghapusan tenaga honorer dibatalkan oleh pemerintah sesuai dengan edaran Men 4 RB yang sudah diluncurkan pada bulan Agustus yang lalu. Meski batal dihapus, nasib tenaga honorer belum bisa dikatakan aman. Menindaklanjuti hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Men 4 RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan rencananya untuk mengatasi pengentasan tenaga honorer di tanah air. Rencana tersebut disampaikan Men 4 RB Azwar Anas ketika menghadiri rapat terbatas terkait dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara bersama Presiden Joko Widodo. Rapat tersebut digelar di Istana Merdeka di Jakarta pada hari Rabu 13 September 2023, satu minggu yang lalu. Dalam forum resmi itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Men 4 RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan 7 agenda transformasi yang diusung dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Jadi Men 4 RB Azwar Anas mengatakan akan ada beberapa perubahan mendasar dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, khususnya dalam hal rekrutmen pegawai. Jika sebelumnya rekrutmen calon aparatur sipil negara atau CSN dilakukan setahun sekali sebagai agenda tahunan, kini bisa digelar hingga 3 kali tergantung kebutuhan. Kedepan siklus rekrutmen aparatur sipil negara tidak perlu setahun sekali atau 2 kali atau 1 kali dalam 2 tahun.
Inilah yang disampaikan oleh Menteri Pan-RB pada forum tersebut, mengingat satu hal tujuan utama dan komitmen pemerintah yaitu untuk menuntaskan honorer ini menjadi aparatur sipil negara sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya oleh pemerintah. Jadi ke depan akan lebih cepat, jadi begitu apa namanya pensiun mungkin bisa saja setahun ada 3 kali siklus rekrutmen ASN, ini ujar Anas selaku Menpan RB. Selanjutnya, Menpan RB Anas juga akan mengubah mobilitas pegawai yang dulu hanya dalam dan antar instansi menjadi dalam dan antar daerah. Ia bahkan menyebut pemerintah akan menyiapkan penghargaan bagi pegawai negeri sipil atau penghargaan bagi PNS yang mau melakukan mobilitas nasional. Misalnya, nanti akan kita atur di dalam peraturan pemerintah yang mana mereka yang di daerah 3T atau daerah terpencil lainnya, kalau yang normal perlu 4 tahun untuk naik pangkat ke depan 2 tahun bisa naik pangkat sehingga mereka bisa tugas di tempat itu dan kemudian mereka akan segera mendapatkan kenaikan pangkat selain nanti akan ada reward yang lain, ungkap Menpan RB Anas. Kemudian Anas juga membahas soal pengembangan kompetensi bagi pegawai negeri sipil. Setelah revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara disahkan, pengembangan kompetensi pegawai tidak lagi klasikal, namun skema pembelajarannya dibuat terintegrasi. Jadi selain itu, Menpan RB Abdullah Azwar Anas juga menyampaikan soal pengentasan tenaga honorer kepada Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia. Dengan terbitnya RUASN, ia berharap penataan tenaga honorer segera diselesaikan. Namun apabila RUU ASN tidak kunjung disahkan, Menpan RB Abdul Azhar Anas mengatakan Menpan RB dan DPR RI akan menyiapkan sejumlah skenario. Nantinya Kemenpan RB dan DPR RI akan kembali membahas secara tuntas terkait tenaga honorer di Indonesia. Namun demikian, RUASN juga mesti lanjut dibahas demi nasib honorer di tahun 2023, demikian untuk tahun seterusnya. Ia berencana mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah atau lembaga, kementerian atau lembaga yang berisi perintah untuk menganggarkan biaya tenaga honorer jika RUU ASN belum disahkan. Karena kalau tidak segera dianggarkan dengan surat edaran ini, maka per 28 November mereka dalam arti para honorer itu akan berhenti. Nah, katanya insya Allah sebelum 28 November pemerintah bersama DPR RI insya Allah akan segera mengesahkan RUASN dan ini menjadi payung bagi mereka semua, tutur Azwar. Tentu sejak November sampai nanti kementerian atau lembaga dilarang untuk melakukan rekrutmen kembali terhadap tenaga honorer yang ada tandasnya. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan nasib tenaga honorer bila RUASN belum disahkan, maka itulah nantinya sikap pemerintah sebagaimana disampaikan oleh Menpan RB untuk menuntaskan honorer, termasuk rekrutmen ASN per tahun diperbanyak. Artinya, kalau selama ini hanya agenda tahunan, maka untuk ke depan ini akan dilaksanakan paling sedikit 3 kali dalam setahun. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.